Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه وبعض. Para jamaah, para santri, para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum melanjutkan kajian kita tentang fikih puasa dengan membaca dua buku khusus terkait puasa. Yang pertama fikih Shaum karya Dr. Hasan Hitu, dan yang kedua Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Sebelum berlanjut pada kajian, karena ini adalah kajian pertama, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita selayaknya manusia yang selalu mendapat kerahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seringkali dilupakan, tetap harus dan wajib mendahului segala ucapan, tindakan dan lainnya dengan perkataan alhamdulillah. Itu minimalnya sebagai bentuk simbol dari syukur kita. Dan yang kedua, tentunya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kesempurnaan dan kenikmatan juga melalui beliau, kita harus tetap memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kajian kita di Facebook ini juga berkat beliau. Kita tidak tahu, andaikan tidak ada beliau, mungkin kita tidak bisa bertatap muka via Facebook sebagaimana yang terjadi sekarang. Selanjutnya, yang ketiga, karena ini juga merupakan kajian perdana, marilah kita bersama-sama membuka kajian ini dengan Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab. Al-Fatihatu ila rusidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal ulama wa syuhada wal mursalin wa ila jami'i ashabil madhahibil arba'ah khususan wa ila jami'il fuqaha wa ila jami'il muhaddithin wa ila jami'il ulama khususan sahibu hadzal kitab Sultanul Ulama Syekh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam wa Syekh Dr. Hasan Hitu wa ila jami'i arwahi wa amwati masyayikhina wa abaina wa ummahatina. Nallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu ilayna min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim fi khairin lutin wa afiyah.
Dan semoga berkat Ummul Kitab ini atau Fatihatul Kitab ini, kajian kita ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perbuatan atau amal yang diridhoi, bisa bernilai ibadah sekalipun butuh perjuangan, yaitu harus mengeluarkan kuota mungkin atau paketan yang tidak sedikit. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak apa-apa, karena kita seringkali lalai dan lupa. Kita tidak peduli pada kuota dan paketan kita yang dihamburkan hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sekarang insya Allah paketan Anda semua dan kuota Anda semua digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala melalui kajian fikih puasa, walaupun tidak dilaksanakan secara tatap muka langsung, tapi melalui live streaming di Facebook. Tapi hal ini insya Allah dengan niat ikhlas kita lillahi ta'ala tidak akan mengurangi apa yang sudah kita lakukan bersama-sama di sini, khususnya para jamaah dan para santri. Semoga hal itu semua sekali lagi bisa bernilai ibadah, bisa dijadikan sebagai pedoman kita, bisa barokah dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga hal ini dilakukan, salah satu tujuannya adalah agar kita semua atau adik-adik santri yang sekarang sudah pulang bisa memanfaatkan waktunya, karena ini cara kita saat kita di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Inilah pekerjaan kami, wahai Bapak Presiden. Ada kajian khusus tentang fikih puasa yang baru dilaksanakan pada hari ini. Jadi hari ini menjadi hari yang pertama atau tatap muka pertama. Semoga berkat kajian ini juga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dan menghapus, kemudian membuang jauh-jauh ke dunia lain wabah yang selama ini mengkhawatirkan kita dan masyarakat seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Terus yang selanjutnya, yang keempat, perlu juga saya sampaikan bahwa sebelum dilanjut membaca buku ini, mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama, mungkin dalam setiap tatap muka kita tidak bisa membaca dua buku sekalian. Insya Allah bacaannya bisa bergantian. Satu hari baca buku fikih Syam, dan di hari lain kita baca buku yang Maqasidus Shaum, insya Allah, karena kita keterbatasan waktu dan juga kota. Dan juga perlu juga saya sampaikan, saya ingin membacakan teks dari apa yang terdapat dalam buku yang menjadi pegangan kita semua. Akan tetapi mohon maaf, saya tidak menggunakan terjemahannya, tidak menggunakan bahasa Madura, dan terjemahan yang menjadi pegangan saya adalah terjemahan maknawi, atau tidak diterjemahkan per lafaz oleh saya, biar juga bisa mengefisiensi waktu dan juga bisa menghemat paketan. Jadi saya akan menjelaskan, membaca teks dan kemudian menjelaskan secara maknawi dari apa yang terdapat dalam teks. Itulah kira-kira beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum memulai pembacaan buku ini. Buku yang dimulai
dari pertemuan pertama ini adalah saya mulai dengan buku Fiqhus Syam karena halamannya juga lebih banyak, yaitu ada sekitar 164 halaman. Sedangkan yang Maqasidus Shaum itu hanya sekitar 64 halaman. Jadi ini dimulai duluan. Insya Allah dimungkinkan bisa selesai sampai tanggal 29 bulan Ramadan insya Allah. Dan juga pada hari Jumat insya Allah diliburkan kajian kita, atau ada hal-hal lain insya Allah saya mohon maaf kalau tidak bisa melanjutkan. Pertama kita mulai dengan pengenalan terhadap buku ini karena sangat penting sekali untuk mengenal buku yang kita baca itu sebagai bentuk dari keilmiahan apa yang sudah kita ketahui, biar tidak dikatakan hanya mendengar atau dan lain sebagainya. Buku ini dinamakan dengan Fiqhus Syam, atau kitab ini dinamakan dengan Fiqhus Syam, hasil karya dari salah satu orang yang ahli di bidang fikih dan juga di bidang usul fikih, yaitu Dr. Hasan Hitu. Insya Allah kalau pernah mendengar kampus STAI Imam Syafi'i, insya Allah pernah tahu dan mendengar nama ini, karena beliau adalah salah satu pendiri dan donatur dari kampus STAI Imam Syafi'i yang ada di Cianjur. Beliau memiliki banyak karangan yang sangat luar biasa. Ada namanya karangannya sampai 44 jilid, itu namanya ensiklopedi, itu Masya Allah, itu ensiklopedi fikih itu. Ada 44 jilid. Beliau luar biasa, sangat luar biasa. Makanya saya pilih salah satunya karena bahasa yang digunakan dalam buku-bukunya juga bahasa yang bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamana hamdah. Itu mukaddimah yang ada dalam buku beliau, atau pengantar prolog di buku Fiqhus Syam. Beliau memulainya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengilhamkan kenikmatan, dan kemudian kenikmatan itu disyukuri. Wa saddaqana wa'dah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menunaikan janjinya. Wa manna 'alaina bi ni'matil Islam, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menganugerahkan keimanan kepada kita semua. Wa hadana ila subulis salam, dan sudah memberikan petunjuk pada jalan kedamaian, yaitu Islam, sebagaimana kita ketahui. Wasaddada khattana bil ittiba' dunal ibtida', dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik serta menguatkannya kepada kita semua untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal inqiyad dunal inad, dan tunduk kepadanya, kepada ajarannya, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunal inat, tanpa membangkang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyi Mustafa Muhammad ibn Abdullah alladhi atamma alaina bihi ni'mah. Dan juga tidak lupa beliau nyanjung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya lah kenikmatan kita bisa lebih sempurna. Wa akmalana an tariqid dain, dan juga dengannya lah agama ini bisa lebih sempurna. Salatan taliqu bimaqamihi, kata beliau, adalah salat yang sesuai dengan
makamnya, kedudukannya, mimma ya'jizul lisan an bulughihi wa bayanihi, di mana kedudukan beliau tidak bisa digambarkan oleh kita semua dengan bentuk kata-kata, saking agungnya. Wa ba'du fa hadhihi risalah mujaza fi fiqh siyam. Kata beliau, buku ini adalah buku yang ringkas tentang fikih puasa. Salaktu fiha masalakal ikhtisar lal ishab wal ijaz lal itnab. Saya menyampaikan dalam penulisan buku ini dengan bentuk ringkasan, tidak berpanjang lebar. Fi dzikril ahkam, dalam menyebutkan hukum-hukum terkait puasa, wa bayani ara'il ulama, dan menjelaskan pendapat-pendapat ulama, min ikhtilafihim, dengan varian pendapatnya, au ijma'ihim 'alaiha 'ala ma huwa rajih 'inda ashabil madzahibil muttaba'ah galiban, atau kesepakatan mereka terkait dengan pendapat-pendapat yang dipilih dari semua generasi madhab yang diikuti. Duna ta'arrud li daqa'iq tafasil al-fiqhiyah, tanpa harus mengkaji, memberikan penyampaian sedalam-dalamnya. Itulah pekerjaan beliau. Kama bayantu dalil wa wajhad dilalata fihi ma'a dzikri ma yumkin an yuqal 'inda ta'arudil adillah aw tabayyunil ara' fi fahmid dalil wal istinbat minhu 'ala wajhil ijaz wal ikhtisar aidan. Beliau juga menyampaikan dalam bentuk buku ini beberapa dalil dari beberapa pendapat, dan juga cara mengambil dalil atau cara istimbat, dan juga menyampaikan ketika terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya, atau ketimpangan antara satu dalil dengan dalil dan yang lainnya, dengan cara ringkas juga, tidak sebagaimana fikih-fikih yang lainnya atau fikih muqaran atau buku-buku mutawwalat lainnya. Ya, alasan beliau kai tunasib hadhihi risalah ma'a mukhtalifil mustawayat, ya agar bisa dirasakan oleh semua lapisan, entah itu akademisi atau santri dan lain sebagainya. Wa tatafa'al ma'a jami'il adhwat, dan itulah tujuan beliau, bisa menyentuh kepada semua lapisan masyarakat. Wa qad yadhhar li ghairina fi hadhihi risalah ghairu ma rajjahna mimma na'taqiduhu wa nadinullah bihi min madhhabi imamina Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, barangkali, kata beliau, ada yang tidak suka dengan apa yang sudah saya sampaikan dari pemilihan akwal-akwal atau pendapat-pendapat, monggo disilahkan menyampaikannya. Asalkan, kata beliau, saya tidak menyalahkan. Wa innama na'ibu kullal 'aib min man hajama 'ala an-nadhri wal ijtihad duna ma'rifatin bi qawaidihi. Ansarkan, kata beliau, berdasarkan dalil, tidak hanya sekedar saling menyalahkan sebagaimana kita lakukan bersama-sama, sering kita lakukan. Sa'ilallah ta'ala an akuna qad waffaqtu fi ma ramaitu fihi wa asabtu fi ma awwaltu alaihi wallahul musta'an wa hasbuna wa ni'mal wakil. Beliau berharap semoga apa yang sudah disampaikan melalui buku ini bisa benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita berlindung, dan karena Dia adalah sebaik-baik pelindung. Itu pengenalan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh beliau dalam buku ini. Kita berlanjut kepada definisi puasa. Ta'rifus siyam. As-siyamu lughatan. As-siyamu lughatan huwal imsak. Wa yusta'mal fi kulli imsak. Jadi puasa itu secara bahasa, itu dilihat dari sisi bahasanya, puasa itu adalah menahan. Yusta'mal fi kulli imsak, apapun itu. Menahan apapun.
menahan rasa dengki, menahan untuk tidak menyalahkan, menahan perasaan. Itu bagian dari saum, siam, dari segi bahasa. Dari itu yuqalu shoma idza sakata wa yuqalu shomatil khailu idza waqafat. Jadi seseorang itu bisa dikatakan berpuasa ketika dia diam dari hal-hal yang bisa menjelekkan dirinya atau tidak berkata-kata atau yang lainnya. Intinya menahan. Itu dikatakan sebagai bentuk puasa. Yuqalu shamatil khailu, ya, dikatakan jika ada perkataan shamatil khailu idza waqafat. Jadi seumpamanya ada hewan berhenti, juga bisa dikatakan sebagai dia berpuasa karena dia tidak bergerak dan lainnya, karena menahan untuk tidak bergerak. Kama yuqalu shama idza amsaka 'anil kalam. Jadi jika seseorang berdiam, tidak berkata sepatah kata pun, dia juga dikatakan sebagai bentuk orang yang berpuasa atau shaim. Wa minhu qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Ini dalam surat Maryam kalau tidak salah, ayat ke-26. Jadi saya bernazar kepada yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Puasa ini bukan puasa yang kita kenal, yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, tapi falan ukallimal yawma insiya, kata saya tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Apakah secara syar'i demikian? Tidak, ternyata tidak. Sebagaimana kita lakukan dalam setiap bulan puasa. Wa amma siyamu syar'an fahuwa imsakun makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Imsak makhsus sudah. Jadi bentuk menahan itu sudah fokus pada hal yang khusus, sudah, tidak semuanya. Karena ketika kita berpuasa, kita tidak dilarang untuk ngomong dan ngobrol. An syai'in makhsus, sesuatu yang dilarang secara khusus. Fi zamanin makhsus, pada waktu khusus. Min syaksin maksud juga orang-orang khusus, tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Ya buktinya orang ketika sedang dalam menstruasi, dia sudah tidak diperbolehkan berpuasa. Inilah puasa inilah pengertian puasa secara syariah atau syar'i. Jadi menahan sesuatu yang khusus pada waktu khusus dan orang-orang khusus yang bisa melakukannya. Tidak semua orang. Apa saja itu? Fasyai'ul makhsusul ladzi yamsik anhul mufattir ala ma sayati. Jadi sesuatu yang ditahan dalam melakukan puasa itu akan dijelaskan insyaallah. Sedangkan wa zamanul makhsus huwa yaumus siyam min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Sedangkan waktu khusus yang diperbolehkan berpuasa kepada kita semua adalah berpuasa menahan diri kita ini dari sesuatu yang bakal dijelaskan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu adalah waktu khusus yang harus kita lakukan dalam menjalankan puasa. Asyahrul ladzi yajib shaumuhu, bulan yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa adalah wasyahrul ladzi yajib shaumuhu syahrul Ramadan. Bulan yang diwajibkan kepada kita berpuasa adalah bulan Ramadan. Jelas itu bulan Ramadan, kita tahu. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Itulah
firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa ada bulan khusus yang diwajibkan kepada kita semua untuk berpuasa, yaitu bulan namanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bulan alladzi unzila fil Quran, yang diturunkan kepadanya adalah Al-Quran sebagai bentuk petunjuk kepada manusia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Man syahida minkum asy-syahra falyasum." Dan siapa yang berada di bulan Ramadan itu, maka wajib melaksanakan puasa. Wala yajib shaumu ghairi Ramadan bi asli syar'i bil ijma'. Sedangkan selain bulan Ramadan secara ijma' asalnya tidak diwajibkan. Secara ijma' asalnya tidak diwajibkan, hanya bulan Ramadan saja. Dasarnya dari mana? Wadzalika lima rawahul Bukhari wa Muslim min qaulihi sallallahu alaihi wasallam haitsu sa'alahu al-a'rabi 'anil Islam faqala. Jadi dasarnya adalah apa yang sudah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu ada seseorang yang bertanya tentang Islam. Faqala usyam Ramadan, katanya. Ada, jadi sebelumnya itu menjelaskan tentang Islam dan usyam Ramadan dan puasa Ramadan, katanya. Jadi bukan puasa bulan-bulan lain, tapi puasa di bulan Ramadan. Qala al-Arabi, hal alayya ghairuhu? Apakah di bulan lain kita diwajibkan? Bagaimana sabda Nabi besar atau tanggapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan salah satu orang Arab tersebut? La illa an tatawwa'a, tidak diwajibkan. Itulah hadis sebagai dasar bahwa selain bulan puasa kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Illa annahu qad yajibu bi asbab aridah. Akan tetapi bisa saja diwajibkan berdasarkan sebab-sebab lainnya. Contohnya kal kafarati, seperti berpuasa karena kafarat, wa jaza as-sayd fil ihram, atau pada saat ihram, di saat melaksanakan haji, melakukan pemburuan atau pembunuhan terhadap hewan-hewan yang ada sana. Itu adalah hal lain. Jadi ada sebab lain, bukan berdasarkan kewajiban pada dasarnya terkait dengan hari-hari lain atau bulan-bulan lain yang diwajibkan berpuasa bagi kita. Wa amma ahkamus siyami wa alaman yajib as-shaum fasanadhkuruhu ba'da qalil. Adapun hukum berpuasa dan siapa saja yang wajib melaksanakan puasa, kata beliau, akan dijelaskan sebentar lagi. Selanjutnya ada faidah juga yang menjadi perbincangan dalam istilah fuqaha, yaitu terkait dengan kata Ramadan. Hal yukrahu an yuqal al-insan Ramadan? Apakah dimakruhkan kita mengatakan Ramadan gitu, tanpa ada bulan Ramadan gitu? Qala ashabul Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ini berdasarkan sahabat Imam Malik mengatakan yukrahu an yaqulal insan Ramadan, dimakruhkan mengatakan Ramadan biduni idhafati kalimat syahr, tanpa menyandingkan dengan kata bulan. Jadi mengatakan Ramadan begitu saja. Kata sahabat Imam Malik di sini dimakruhkan tanpa menggandengkan dengan kata bulan. Fala yuqal illa syahr Ramadan, jadi tidak boleh dikatakan kecuali disandingkan dengan kata bulan. Jadi bulan Ramadan itu berdasarkan pendapat sahabat Imam Malik atau generasi Imam Malik. Sawaun akana huna qarinah am lam yakun, baik ada hal lain qarinah dan atau tidak. Kenapa kok demikian?
mereka wa za'amu anna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala. Jadi mereka yang berpendapat demikian, jadi dimakruhkan mengatakan Ramadan saja tanpa harus mengatakan bulan Ramadan. Jadi hanya mengatakan Ramadan tanpa mengikuti kata bulan, itu dimakruhkan bagi mereka. Kenapa? Karena Ramadan itu menurut mereka adalah nama bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala, ismun min asma'illahi ta'ala. Qala al-Baihaqi warwi dzalika an Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid wal Hasan wa tariq ilaihi ma dhaif, dan ini dhaif katanya. Wahtajju ala dzalika bima rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mendasarkan pendapatnya terkait dengan kemakruhan kita mengatakan Ramadan saja tanpa harus menyandingkan bulan, itu didasarkan pada hadis riwayat Abi Hurairah annahu qala la taqulu Ramadan, jangan kau bilang Ramadan saja, jangan kau mengatakan Ramadan tiba, Ramadan, bukan begitu. Jadi berdasar pendapat ini. Kenapa? Fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala, karena kata Ramadan itu bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Walakin qulu, akan tetapi bilanglah, katakanlah qulu syahr Ramadan, bilanglah bulan Ramadan, jangan bilang Ramadan. Qala Imam Nawawi, kemudian disikapi oleh Imam Nawawi sebagai generasi Imam Syafi'i, wa hadza haditsun dhaif, kata Imam Nawawi, ini adalah hadis dhaif, dha'afahul Baihaqi wa ghairuhu, yang didhaifkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya. Wa hadza ba'du min at-tafsil bainama idza wujidat qarinah wa lam tujad. Ada sebagian yang menafsil kalau ada qarinah, yang pertama tadi dimakruhkan baik ada qarinah, ada sebab lain atau tidak. Dan yang pendapat kedua ini disampaikan secara detail, lebih klasifikasi. Kalau ada sebab lain mengatakan Ramadan atau qarinah mengatakan Ramadan saja, maka tidak dimakruhkan. Kalau tidak ada qarinah maka dimakruhkan. Itu pendapat yang kedua. Faqalu idza wujid qarinah tusrifuhu ila syahri fala karahata wa illa fayukrah. Itu sudah saya sampaikan. Qalu simna Ramadan, contohnya sebagai bentuk sebab yang bisa kita mengatakan Ramadan atau qarinah yang bisa katakan Ramadan tidak dimakruhkan adalah kita puasa Ramadan. Kalau kita mengatakan puasa Ramadan, jadi bentuk puasa itu adalah menunjukkan sebagai bentuk qarinah bahwa yang dimaksud adalah bulan, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qumna Ramadan, itu qarinah juga, yang dimaksud adalah bukan nama Allah tapi bulan. Wa Ramadan afdalul ashhur wala karahata fi hadalil qarinah, ini tidak ada apa-apa dengan tidak makruh. Wa inma yukrah an yuqala ja'a Ramadan wa hibbu Ramadan. Yang dimakruhkan ketika tidak ada qarinah, contohnya ja'a Ramadan, Ramadan tiba. Itu dimakruhkan karena tidak ada qarinah gitu. Bisa saja yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat ini. Tapi terus yang dipilih oleh beliau penulis buku qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan was-sahihu alladhi dhahaba ilayhi al-muhaqqiquna annahu la karahata. Jadi pendapat yang dipilih khususnya dalam mazhab kita dan mayoritas ulama adalah tidak jadi masalah, tidak dimakruhkan. Jadi mengatakan Ramadan itu tidak makruh, itu pendapat yang dipilih. Faham? Wal madhhabani al-akharani fasidani lianna al-karahata innama tathbut binahyi syar'i wa lam yathbut fihi nahyun. Sedangkan kedua pendapat tadi, kata Imam Nawawi, itu tidak layak kita ikuti, karena hukum makruh itu bisa ada ketika ada larangan dari syarak atau dari syariat. Faktanya tidak ada larangan terkait hal itu. Wa qauluhum innahu min asma'illahi laisa bisahih.
Terus pernyataan mereka bahwa Ramadan itu bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah menurut Imam Nawawi laisa bisahih, tidak benar. Walam yasihha fi syai' wa asma'ullahi tauqifiyah. Kenapa? Karena tidak ada hadis sahih yang menjelaskan terkait hal ini. Dan kemudian asma'ullahi tauqifiyah, karena nama-nama Allah itu tauqifi, bukan bisa kita kiaskan atau buat-buat gitu. Walau sabata annahu ismun lam yalzam minhu karaha. Andaikan ada hadis sahih yang menjelaskan itu bagian dari nama Allah, itu tidak mengharuskan adanya hukum makruh mengatakan Ramadan saja tanpa bulan Ramadan. Maqala وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين في تسميته رمضان من غير شهر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kata Imam Nawawi, ada banyak hadis sahih yang menyebutkan Ramadan tanpa menyandingkan dengan kata bulan. Salah satunya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini salah satu hadis yang disampaikan oleh Bukhari, riwayat Abi Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Inilah salah satu hadis sahih yang mengatakan Ramadan saja tanpa menyandingkan bulan. Itu hadis sahih riwayat Abi Hurairah, dapat ditemukan dalam Sahih Bukhari bab puasa. Idza jaa Ramadan. Jadi tidak jadi masalah kita mengatakan Ramadan, tidak dimakruhkan. Kita ambil pendapat yang terbaik yang dipilih oleh Imam Nawawi, kemudian juga dipilih oleh penulis buku ini, yaitu tidak jadi masalah kita mengatakan Ramadan tiba atau yang lainnya tanpa harus menyandingkan bulan Ramadan. Jadi tanpa harus menyandingkan kata bulan. Jadi tidak dimakruhkan karena hadis sahih, hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan idza jaa Ramadan. Rasulullah tidak mengatakan idza jaa syahrul Ramadan, tapi idza jaa Ramadan. Ketika Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka, mohon maaf, pintu ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Nanti di buku Maqasidus Shaum juga akan disinggung dan dijelaskan secara detail terkait dengan hadis ini, apa yang dimaksud. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi perlu saya simpulkan dari apa yang sudah dibaca barusan, dimulai dari terkait dengan definisi puasa, bahwa puasa itu secara syar'i atau berdasarkan syariat Islam itu menahan sesuatu ini bukan bersifat umum, ada hal-hal khusus yang kita tahan, dan itulah yang kita jelaskan dalam buku Fiqhus Shiyam ini. Terus waktunya juga ada waktu khusus, yaitu dari terbitnya fajar dan kemudian berlanjut pada terbenamnya matahari. Dan kemudian juga tidak semua orang menahan sesuatu itu bisa melakukan puasa, yaitu ada orang-orang tertentu, dia orang tidak mampu diperbolehkan. Terus orang yang kondisi dalam perjalanan juga diperbolehkan. Jadi ada orang-orang khusus, tidak semuanya. Itu yang dimaksud dengan pengertian dan definisi puasa. Selanjutnya, jadi faidah itu yang disampaikan dalam buku ini terkait dengan penamaan atau perkataan Ramadan atau bulan Ramadan.
Jadi apakah boleh kita mengatakan Ramadan tanpa harus mengatakan bulan Ramadan? Jadi berdasarkan pendapat mazhab salah sebagian sahabat Imam Malik, bahwa Ramadan itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dua pendapat yang sudah saya sampaikan tadi. Pendapat pertama dari kalangan Maliki itu makruh tanpa baik itu ada korina atau tidak, jadi memutlakkan. Yang pendapat kedua tidak mutlakkan, kalau ada korina tidak dimakruhkan, seperti kita mengatakan sumna Ramadan, kita puasa Ramadan, atau kita bangun di Ramadan gitu, atau menghidupkan Ramadan gitu. Itu tidak dimasalahkan, itu bagian dari hal yang dapat memalingkan dari makna asalnya. Itu pendapat kedua. Tapi pendapat yang dipilih adalah sesuai dengan pernyataan Imam Nawawi, dan berikut juga dasarnya disertai dengan dasar dan dalil yang sangat kuat, bahwa perkataan Ramadan tanpa harus menyerdingkan bulan itu tidak masalah, tidak dimakruhkan. Karena kata Imam Nawawi, hadis-hadis atau hadis yang disampaikan oleh pendapat pertama tadi itu lemah, tidak bisa dijadikan dasar. Dan Imam Nawawi mendasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, disebutkan dalam sahihnya Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW tidak menyandingkan kata bulan, tapi Rasulullah SAW langsung mengatakan Ramadan, idza ja'at Ramadan futihat abwabu, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Itu Nabi besar Muhammad SAW mengatakan Ramadan tanpa menyandingkan kata bulan, jadi tidak dimakruhkan kata Imam Nawawi. Itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, dan juga menjadi pilihan kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita pada tatap muka pertama ini terkait dengan definisi puasa. Insyaallah kita berlanjut pada esok hari. Semoga bermanfaat dan barokah, khususnya kepada saya sendiri. Dan sekali lagi semoga perbuatan ini termasuk amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dari pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dijauhkan dari kata riya, dan masuk kita semua dalam melakukan ini digolongkan pada orang-orang yang ikhlas berjuang tanpa harus melihat banyak menghabiskan paketan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang baik, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.